Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiera Aprilia dari kelas 2A, NPM 192191001. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang ada di dalam mata kuliah tengah kurikulum, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini saya mengilustrasikan membuat RPP untuk SMA Negeri 1 Taraju. Nah, dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 10 atau kelas 1, materi pokoknya adalah aktivitas kebugaran jasmani, juga lokasi waktunya adalah 2 kali pertemuan atau 6 jam pelajaran. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya kompetensi inti, tujuan juga langkah-langkahnya saja. Yang pertama ada kompetensi inti. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2016, kompetensi intinya yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang di dalamnya ada toleransi dan gotong royong, juga santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan yang di dalamnya ada faktual, konseptual, dan prosedural, yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak di mata. Nah, yang keempat adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah yang konkret, menggunakan yang di dalamnya menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yang di dalamnya ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry atau discovery learning. Peserta didik dapat, yang pertama, pertemuan pertama tujuannya adalah menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua yang selanjutnya ada menganalisis latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan, yang di dalamnya ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan secara individual, berpasangan atau berkelompok, dengan mempelajari buku teks pelajaran yang diskusi. Selanjutnya menjelaskan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan, yang di dalamnya ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, juga kelenturan secara individual, berpasangan, maupun kelompok, yang mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Yang selanjutnya menjelaskan cara melakukan latihan komponen kebugaran jasmani, yang di dalamnya sama yang tadi sudah saya jelaskan seperti daya tahan dan lain-lain. Selanjutnya melakukan latihan komponen, juga menggunakan latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan, yang tadi saya juga sudah jelaskan sama, di dalamnya ada terkait daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan lain-lain juga. Nah,
yang pertemuan keduanya sama seperti yang pertemuan ke-1. Nah, kayak apa yang tujuan yang pertemuan keduanya menunjukkan sikap religius, juga menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama. Yang yang selanjutnya sama dengan yang tadi. Yang terakhir menggunakan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama atau pertemuan pertama 3 jam pelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Nah, guru meminta salah seorang peserta untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik yang lain. Nah, yang kedua, guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, guru memastikan bahwa semua peserta didik ini dalam keadaan sehat, dan bila ada peserta didik yang kurang sehat atau sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas saja. Nah, yang selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya atau dengan cara tanya jawab dengan materi pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang harus dilakukan atau dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran. Seperti yang tercantum dalam indikator ketercapaian kompetensi. Disertai dengan penjelasan manfaat dari kegiatan aktivitas kebugaran jasmani. Misalnya, bahwa aktivitas kebugaran jasmani ini adalah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu aktivitas peningkatan kebugaran jasmani. Yang terakhir, dalam pembukaan ini ada guru menjelaskan teknik penilaian untuk kompetensi aktivitas kebugaran jasmani, baik kompetensi sikap spiritual dengan observasi dalam bentuk jurnal, yaitu perilaku keseriusan dalam berdoa dan berusaha secara maksimal. Nah, yang selanjutnya guru yang kedua ada kegiatan inti dalam kurang lebih waktunya 105 menit. Nah, dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik terkondisikan dalam materi yang akan diajarkan dengan perasaan yang menyenangkan. Pemanasan ini bisa dalam bentuk game. Jadi nama permainannya adalah bermain gerobak dorong. Nah, selanjutnya peserta didik melakukan analisis latihan komponen kebugaran jasmani ini yang terkait dengan kesehatan, yang di dalamnya terdapat daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, juga kelenturan, sesuai dengan instruksi guru sebelum mengikuti pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya guru membuka dan menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran analisis latihan komponen kebugaran jasmani ini. Nah, yang selanjutnya peserta didik melakukan hasil analisis latihan komponen kebugaran jasmani. Itu bisa dilakukan dengan individual, kelompok, dan menyampaikan arti penting kerjasama dalam latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya, seluruh hasil analisis latihan komponen kebugaran yang terkait kesehatan ini dilakukan oleh peserta didik dan diawasi, juga diberikan koreksi oleh guru apabila ada kesalahan dalam melakukan latihan.
Nah, selanjutnya peserta didik secara individu ataupun kelompok melakukan hasil analisis latihan komponen kebugaran jasmani ini yang terkait dengan kesehatan atau daya tahan kekuatan komposisi tubuh dan kelenturan juga. Nah, yang menekankan pada nilai-nilai disiplin, sportif, kerjasama, kerja keras sesuai dengan koreksi yang diberikan oleh guru. Secara rinci, bentuk-bentuk latihan hasil analisis ini yang terkait dengan kesehatan adalah yang latihan pertama, latihan komponen kebugaran jasmani itu daya tahan. Yang kedua, latihan kekuatan. Yang ketiga, latihan komposisi tubuh. Yang keempat, latihan kelenturan. Nah, yang kelima, latihan komponen kebugaran jasmani semua, jadi daya tahan, kekuatan komposisi tubuh, dan kelenturan dalam bentuk sirkuit training. Selanjutnya, guru mengamati seluruh gerakan peserta didik secara individu maupun kelompok, dan guru mengamati seluruh aktivitas peserta didik dalam melakukan hasil analisis latihan komponen kebugaran jasmani yang terkait kesehatan yang tadi saya sudah jelaskan, daya tahan, kekuatan, dan lain-lain secara seksama. Jadi hasil belajar pendidikan ini dinilai selama proses dan di akhir pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan ini menggunakan lembar pengamatan yang sudah saya buat. Ada sikap awal, sikap pelaksanaan, juga sikap akhir. Nah, langkah-langkah yang terakhir ada kegiatan penutup selama 15 menit. Nah, salah seorang peserta didik ini di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan, dan guru mempertanyakan apa manfaatnya. Menanyakan ke peserta didik apa manfaatnya. Dan kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum. Nah, juga kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul dan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, guru menginformasikan kepada peserta didik, kelompok atau peserta didik yang baik penampilannya selama latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang keempat, guru menugaskan peserta didik yang terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan untuk membaca dan membuat kesimpulan. Nah, yang selanjutnya berdoa dipimpin oleh peserta didik dan menyampaikan salam. Yang terakhir, peserta didik kembali ke kelas yang dilakukan dengan tertib. Dan bagi peserta didik yang bertugas mengembalikan peralatan ke tempat semula. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan paparkan tentang rencana pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya mohon maaf, masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.